Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa. Di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan data flow diagram berupa diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 3 lainnya. Saya Inga Prihanti selaku moderator, lalu ada Farhana, Iftina, Indi, dan Istiqomatul. Baiklah, untuk bagian pertama yaitu diagram konteks yang akan dibantu Saudari Istiqomatul. Baiklah, di sini saya akan membuat diagram konteks. Yang pertama kita buat lambang proses yaitu dengan lingkaran. Di lingkaran ini kita buat judul yaitu aplikasi pengajian PT Angin Ribut. Selanjutnya kita buat entitas. Di sini terdapat 3 entitas yaitu admin, pegawai, dan manajer. Kita menggunakan lambang kotak. Kita buat di kanan dan kiri dari proses sistem aplikasi. Di sini kita ketik admin. Lalu di sebelah sini kita ketik pegawai. Selanjutnya, entitas yang terakhir yaitu manajer berada di bawah simbol proses. Setelah kita buat tabel proses diagram konteksnya, kita lihat inputan data dari admin, pegawai, dan manajer. Di sini cuma terdapat inputan dari admin dan pegawai. Kita gunakan tanda panah untuk inputan admin ke proses. Di sini kita masukkan inputannya, yaitu data manager, data master, lalu verifikasi absen,
Selanjutnya, data gaji. Selanjutnya kita masukkan inputan dari pegawai. Yaitu ada data absen, setelah masukkan inputan, kita masukkan outputan. Di sini terdapat outputan dari admin, yaitu informasi absen pegawai. Kita masukkan tanda panah dari proses ke admin. Dan masukkan outputan dari pegawai. Dari lambang proses ke pegawai. Di sini outputan dari pegawai ada informasi slip gaji dan info jumlah hadir pegawai. Lalu untuk inputan terakhir yaitu dari manajer, yaitu laporan gaji bulanan. Kita masukkan lambang panah dari proses ke manajer.
Ini dia diagram konteks dari kelompok kami yang diwakilkan oleh saya. Terima kasih Saudari Istiqomatul. Untuk bagian selanjutnya yaitu diagram 0 yang akan dibantu Saudari Farhana dan Indi. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membuat diagram 0 bersama Farhana. Pertama, di sini saya sudah memiliki elemen-elemennya. Untuk bagian sebelah kiri yang berbentuk persegi panjang adalah bagian entitas. Untuk yang di tengah merupakan bagian proses, dan yang di sebelah kanan untuk bagian penyimpanan. Di bagian entitas terdiri dari 3, yaitu ada admin, yang kedua ada pegawai, yang ketiga ada manajer. Untuk bagian proses, di sini kita bisa menggunakan 1.0 sebagai master, dua titik nol sebagai absen, 3.0 sebagai verifikasi, 4.0 sebagai gaji, 5.0 sebagai laporan. Untuk di bagian tabelnya, kita lihat bagian input terlebih dahulu dari entitas ke proses. Pertama, ada input dari admin, yaitu data master. Di sini kita tulis di sini dari entitas ke proses kita tulis data master. Lalu di data master memiliki subbagian lagi, yaitu ada data pegawai dan data jabatan. Dikarenakan data master memiliki 2 subbagian, maka penyimpanannya pun ada 2 bagian, yang terdiri dari TB pegawai dan TB jabatan. Di sini kita tulis simpan pegawai,
Di sini kita tulis simpan jabatan. Lalu, admin juga menginput data ke verifikasi. Jadi, dari entitas admin, kita tarik panahnya dari entitas admin ke proses verifikasi dengan verifikasi. Lalu admin juga menginput data ke proses gaji. Manajer kita sejajarkan dengan laporan. Di sini kita tulis data gaji. Lalu di pegawai kita tarik dari entitas pegawai menuju absen. Lalu kita lihat di sini yang panahnya sudah berada di proses, yaitu absen, verifikasi, dan gaji. Maka kita tarik juga panahnya ke tempat penyimpanan. Absen kita tarik ke TB gaji. Simpan absen. Lalu untuk verifikasi juga kita tarik ke TB verifikasi. Lalu dari proses gaji ke penyimpanan TB gaji. Kita tulis simpan gaji. Berikut adalah tampilan input dari saya. Untuk output akan dilanjutkan oleh Farhana. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan huruf P pada bagian proses. Hanya saja tidak semua pada proses memiliki huruf P, dikarenakan P merupakan primitif atau bisa kita sebut sebagai penutup jika bagi data yang kita miliki tidak memiliki data lainnya seperti pada data master. Data master tidak memiliki huruf P dikarenakan memiliki sub bagian pada data masternya, yaitu data pegawai dan data jabatan. Jadi 2.0 kita tambahkan P, 3.0 kita tambahkan P, 4.0 kita tambahkan P, dan untuk laporan kita tambahkan huruf P. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Farhana. Baik, terima kasih Saudari Indi atas penjelasannya tadi.
Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah saudari Indi buat perihal diagram nol penggajian ini. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya teman kami ada yang typo perihal database-nya. Ini saya ganti menjadi ini, mohon maaf, saya akan ganti menjadi TB absen. Oke, seperti ini. Baik, kita mulai. Untuk output-nya sendiri, kita bisa mulai dari TB pegawai. TB pegawai dapat kita hasilkan keluaran menuju ke data absen ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, TB jabatan juga dapat kita ambilkan output menuju ke absen. Baik, seperti ini. Setelah itu, dari data absen tersebut dapat kita outputkan info absen kepada admin. Kita tarik seperti ini. Kita tarik. Oke, seperti ini ya. Dan dapat kita tulis. Oke, seperti ini ya. Info absen. Oke. Selanjutnya untuk TB absen, untuk TB absen yang ini dapat kita keluarkan output menuju ke bagian verifikasi. Baik, kita bisa tarik seperti ini. Tidak. Untuk kita bisa tarik dari sebelah sini menuju ke sini. Selanjutnya untuk outputnya itu dapat kita keluarkan menuju pegawai. Seperti ini. Yang berupa yaitu info jumlah hadir. Jumlah kehadiran dari pegawai tersebut. Selanjutnya, dari TB verifikasi ini, verifikasi absen pegawai, dapat kita keluarkan output berupa gaji pegawai. Terbalik. Keluarkan output gaji pegawai ke sini. Ke gaji. Ini berisi data verifikasi ya. Nah, kita besarkan. Ini juga bisa kita besarkan ya. Jadi 20. Bisa kita besarkan jadi 20. Oke. Seperti ini. Lalu, dari data verifikasi yang menuju ke gaji tersebut, dapat kita keluarkan info slip gaji. Dapat kita keluarkan info slip gaji ke pegawainya. Seperti ini ya. Nih. Kita tulis info slip gaji. Ini kita bisa besarkan fontnya. Setelah itu, nah untuk dari TB gaji ini dapat kita keluarkan output berupa data gaji menuju ke laporan. Kita
dari yang sini ya. Ke laporan itu berupa data gaji. Oke, selanjutnya dari laporan ini dapat kita berikan kepada manajer atau output kepada manajer itu berupa info gaji. Oke, seperti ini. Baik, inilah alur outputnya. Setelah alur output ini kita selesai cantumkan, itu artinya diagram nol penggajian ini telah selesai. Baik, sekian yang dapat kami berikan. Terima kasih atas pembahasannya. Untuk bagian selanjutnya yaitu diagram rinci yang akan dibantu Saudari Iptina. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membuat diagram rinci. Perlu kita ketahui, diagram rinci yaitu sebuah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram nol. Di sini saya akan menguraikan proses yang ada di dalam diagram nol ke dalam diagram rinci. Pada data master, yaitu data pegawai dan data jabatan. Pertama, kita buat dulu entitasnya, admin. Kemudian, kita buat proses di level 1 untuk pegawai. Selanjutnya kita buat proses juga pada level 1 yang kedua untuk jabatan. Selanjutnya kita juga di sini perlu tabel untuk menyimpan data pegawai dan data jabatan. Kemudian di sini kita tarik panah dari admin ke proses pegawai untuk memproses data pegawai. Selanjutnya kita juga tarik panah dari proses pegawai ke tabel pegawai, gunanya untuk menyimpan dari data pegawai ke dalam tabel pegawai. Selanjutnya kita tarik juga panah dari admin menuju proses jabatan untuk memproses data jabatan. Selanjutnya kita tarik panah lagi alur dari proses data jabatan menuju ke tabel jabatan. Fungsinya sama, yaitu untuk menyimpan data jabatan ke dalam tabel jabatan. Nah, sudah selesai diagram rincinya. Seperti inilah tampilan diagram rinci yang saya uraikan
pada diagram 0. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih atas pembahasannya. Sekian pembahasan kami perihal pembuatan data flow diagram. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.